عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu, para guru, para alim ulama, para asatidz, para sepuh bin sepuh, jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Surat yang dibaca oleh Ustaz Daud pada rakaat pertama adalah surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Ini dalam teori fisika namanya teori kasa, Pak. Teori kasa itu Bapak Ibu kalau yang pernah umroh, pernah haji, itu setiap hari Senin, hari Kamis, maghrib, sebelum maghrib banyak orang-orang Saudi itu bawa bekal makanan untuk berbuka puasa. Sebelum roti, sebelum kurma ditaruh, itu digelar dulu apa itu? Plastik, itu ya. Ya, kemudian ditaruh roti, ditaruh kurma, ditaruh kopi, dan lain sebagainya. Selesai makan, lalu akan dikumandangkan qomat. Bagaimana cara membersihkan itu, Pak? Digulung tuh, Pak. Maka begitulah hari kiamat tuh, Pak. Matahari, bintang, bulan, hewan, apalagi benda-benda antariksa, manusia digulung, Pak. Ya, Allahu Akbar, nggak kebayang. Dan hari ini tanda-tanda alam itu sudah sangat menggeliat bahwa kita ada di penghujung zaman, Pak. Sekarang ini bulan Juli, bukan musim hujan, betul. Tapi debit katulampa luar biasa. Ada beberapa kelurahan di DKI Jakarta banjir, Pak. Padahal bukan musim hujan. Nah, ini sejatinya alarm keimanan kita, rasa khasyah kita harus menyala, Pak. Dan tanda-tanda kiamat semakin jelas dari sisi politik ketika ada seorang pemimpin naik ke atap Ka'bah. Ya, Nabi, orang yang paling mulia sejagat, tidak pernah naik ke atas Ka'bah. Walaupun atap Ka'bah itu adalah simbol bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Ka'bah itu sejak Adam alaihissalam, Ibrahim, Ismail, hingga Nabi Isa alaihissalam itu tanpa atap. Ya, ketika terjadi banjir besar, lalu dibangun kembali oleh seorang arsitektur Mesir namanya Bakhum. Ya, lantas Bakhum, seorang ahli arsitek, dia terperanjat, kaget ketika Nabi Muhammad SAW yang kala itu belum diangkat menjadi nabi, selesai dengan sebuah diplomasinya, setiap kabilah bisa membawa Hajar Aswad ke tempatnya, Pak. Apa kata Muhammad muda kala itu? Bakhum, bagaimana pendapatmu kalau Ka'bah kita buat atap, kita tutup, agar ketika banjir datang untuk yang kesekian kali, maka airnya tidak akan masuk ke dalam Ka'bah. Dulu kalau hujan, Pak, airnya nggak bisa keluar, airnya numpuk.
Ya, air itu luar biasa dia Pak. Dia akan mencari jalannya kan. Ada lubang kecil. Kalau temboknya enggak kuat bisa roboh enggak tuh? Bisa roboh tuh Pak. Maka seorang Bakhum terperanjat dia, kaget dia. Kenapa enggak kebayang tuh Pak? Walaupun dia teknik sipil mungkin barangkali itu Pak ya ahli arsitek, desain bangunan, tapi ada ide itu. Subhanallah. Bakhum pernah mendengar seorang nabi akhir zaman, cirinya dia memberikan ide menutup Ka'bah dengan atap. Maka ketika itu Bakhum tidak bisa berbicara apa-apa Pak. Tiba-tiba kalau bahasa kita ini sekarang gagu. Ya. Dia mau mengucapkan asyhadu alla, Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi itu Pak. Hanya kaget saja. Ya, kaget saja. Subhanallah. Nah, Nabi saja itu yang memberikan ide bahwa Ka'bah harus dibangun atapnya, Pak. Nggak pernah naik ke atap Ka'bah. Yang diizinkan naik ke atap Ka'bah hanya siapa, Pak? Bilal bin Rabah. Setelah itu hanya 24 orang. Tiap tahun, Pak. Dan itu orang pilihan yang ada kaitannya dengan penggantian kiswah. Setiap tanggal 9 Zulhijjah. Penguasa siapapun Pak nggak boleh naik ke atas Ka'bah, nggak boleh. Kenapa? Itu hanya orang-orang khusus Pak. Sekelas Nabi aja enggak. Maka kata Nabi jika nanti ada seorang penguasa naik ke atas Ka'bah, maka siap-siap Dzu Suwaikoten akan datang kepada kalian. Siapa Dzu Suwaikoten Pak? Seorang anak Afrika yang akan merobohkan Ka'bah. Karena kenapa? Karena orang udah nggak mau tawaf lagi Pak. Kosong. Dan dia dapat informasi bahwasannya harta karun itu paling banyak ada di mana? Di bawah Ka'bah. Maka ketika itu Ka'bah dirobohkan, Pak. Ketika merobohkan Ka'bah sama dengan merobohkan apa? Tiang panjang, pondasi-pondasi yang mengakibatkan bumi ini apa? Tegak. Udah nggak lama lagi itu, Pak. Subhanallah. Maka saat ini Bapak Ibu nggak ada alasan kecuali kita mengubah mindset kita duniawi jadi ukhrawi, Pak. Ya, ngejar harta nggak mungkin bisa mengalahkan kekayaan Elon Musk, Pak, nggak mungkin. Bisa melampaui Bill Gates nggak mungkin, udah, Pak. Kalau nggak bisa kaya di dunia, kejar kekayaan di mana? Di akhirat, Pak. Saya setiap bulan itu ngisi anak pang, Pak, di Sunter. Belakang Wisma Atlet. Belakang Wisma Atlet itu kan ada kali Pak, kotor, betul nggak? Subhanallah. Itu yang pakai baju oranye Pak tiap pagi itu bersihkan kali. Padahal gajinya berapa Pak? UMR. Gak kepikiran dia pengen jadi menteri Pak, pengen punya rumah bagus, gak kepikiran dia. Ya, pengen jadi gubernur, pengen jadi ini itu gak kepikiran. Udah gak ada tuh keinginan duniawi Pak. Tapi bisa jadi Pak, dia udah nggak punya keinginan duniawi, yang dia kejar apa? Ukhrawi itu Pak. Subhanallah. Sekarang kalau kita mengejar dunia Pak, udah ketinggalan kereta, sudah kejar akhirat sudah. Kenapa? Karena perakiraan, bukan lagi perakiraan cuaca, perakiraan akhirat Pak. BMKG akhirat ini subhanallah, udah kuat betul. Masa Juli musim hujan Pak yang bener aja. Subhanallah. Gitu ya. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan Sahih Muslim kita. Masih hadis tentang apa itu permulaan Rasulullah menerima wahyu ya. Kita masuk hadis nomor 256. حدثني عبد الملك بن شعيب بن مغيث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا وأمتي ثم ذكر مثل حديث يونس
غير أنه قال فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. Dari Abdul Malik bin Shu'aib, dari Mughith, dari Al-Laits, dari ayahku, dari kakekku, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini Bapak Ibu ketua Satgas penulisan hadis tahun 717 atas perintah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketua Satgasnya namanya siapa? Ibnu Syihab. Cuma saya, hadis yang dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ketua panitianya Ibnu Syihab Az-Zuhri, ini nggak sampai kepada kita nih Bapak Ibu. Tapi saya yakin nggak hilang, nggak hancur, ini disembunyikan. Saya yakin itu. Kenapa? Saya pernah datang ke Turki, ya, itu di museum Turki. Alhamdulillah tuh di perpustakaannya ada al-ahadits allati jama'aha Umar bin Abdul Aziz tahta qiyadati. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz atas perintahnya. Pada masa kepemimpinannya itu Pak. Pas saya buka kosong. Semuanya cuma apa itu? Covernya aja itu Pak. Ya, covernya aja. Terus ada kesempatan ketemu dengan Benedictus tuh Pak. Dibawa saya ke salah satu perpustakaan di Berlin. Subhanallah. Ketemu cover belakang. Kan biasanya kalau buku itu suka ada tulisan di belakangnya itu Pak ya. Belakang. Berarti kalau ada depan, ada belakang, ada apa nih Pak nih? Tengah nih. Subhanallah. Kenapa? Karena semua teori informasi ilmu pengetahuan itu semua diambil Pak. Kapan itu? Ketika perang salib itu Pak. Tapi saya yakin nggak hilang. Kalau itu di bumi hanguskan, nggak mungkin Barat maju Pak. Ya, nggak mungkin Barat maju. Subhanallah. Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan sekedar ahli fikih, bukan sekedar ahli hadis. Beliau punya kontribusi besar kepada apa itu teknologi dan good government, good governance, Pak. Kepada teknologi antariksa ya dan alutsista. Imam Syafi'i punya kitab judulnya An-Nawawiyah, nuklir. Coba. Nuklir. Jadi jangan nganggap santri sepele Pak, apalagi sekarang santri pesantren di pojokan nih. Ya, jangan karena ada tikus Pak dibakar rumahnya. Cari aja tikusnya. Subhanallah. Dan mohon maaf para pengasuh-pengasuh pesantren, kita semua harus introspeksi nih Pak, muhasabah nih Pak. Kalau kita pakai nama Allah, pakai nama Islam, itu beban tanggung jawabnya berkali-kali lipat. Nah, orang di luar kita itu sedang apa itu? Memperhatikan, nunggu kita berbuat apa itu? Salah. Sekali berbuat salah, habisin tuh Pak. Subhanallah. Ya, nggak boleh salah. Kenapa? Karena ketika kita membawa panji Al-Qudus, Allah Maha Suci, maka kudu bersih kita. Kudu suci kita. Subhanallah. Apalagi pengasuhnya seorang ahli tarekat, harusnya dia punya apa itu? Dia punya kepekaan batiniah tuh Pak. Ya, udah jelas anaknya itu melakukan kegiatan keji, fahsya tuh Pak. Masa dibilang fitnah? Utsman bin Affan, ya, itu ketika Bilal bin Rabah pengajian telat. Jadi pernah Nabi itu kan kalau sedang ngisi pengajian, babnya bab zakat, itu Nabi menghindar. Nabi berikan diklat dulu khusus kepada dua sahabat Nabi yang kaya, Utsman dan siapa? Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Nabi dari awal memang minta, aku ingin kau jadikan ya Allah fakir sobur, fakir yang sabar. Kan Nabi Pak diberi dua pilihan, ya Rasulullah, kau ingin seperti Sulaiman kaya bersyukur, atau kau ingin apa itu? Fakir sabar. Nabi kita pilih mana Pak? Fakir sabar. Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya, pasti nomor satu jawabannya. Mintanya apa Pak? Kaya bersyukur, kan begitu. Subhanallah. Nabi pilihnya fakir sabur Pak. Nah kalau Nabi menjelaskan bab zakat, Nabi menjelaskan bab infak, bab sedekah, nggak kena Pak.
Orang yang du'afa jangan bahas bab zakat, jangan, ntar minta melulu. Kan begitu tuh. Orang kaya jangan bahas bab zuhud, Pak. Ya, nanti kamu orang fakir harus zuhud, jangan, nggak pas tuh Pak itu. Diberikanlah materi tentang zakat, infak, wakaf kepada Utsman. Salah seorang hadirin yaitu Bilal datang telat. Kenapa? Karena di perjalanan dia bersua dengan gadis Yahudi, Pak. Jatuh. Kemudian betisnya tersingkap, kelihatan. Terlihat oleh Bilal, Pak. Subhanallah. Hingga Bilal telat pengajian. Apa kata Utsman ketika Bilal datang di pengajian Utsman? Ra'aitu atharaz zina fi wajhik. Aku lihat bekas zina di wajahmu, Bilal. Subhanallah. Cuma ngelihat gitu doang tuh, Pak, tuh. Mata batinnya tajam. Subhanallah. Jadi kalau mendeklarasikan diri sebagai murabbi, mursyid tasawuf, Pak, harusnya spiritual batinnya tajam tuh, Pak. Ya. Allahu Akbar. Ini fitnah nih, Pak nih. Gitu ya. Makanya tapi dengan kasus ini jangan sampai Bapak Ibu nggak percaya sama pesantren. Nggak mau membawa anaknya ke pesantren. Berat mendidik anak kita. Apalagi sekarang narkoba luar biasa, tontonan luar biasa, media sosial luar biasa. Ya, itu anak interaksi dengan HP luar biasa. Kalau kita nggak ngejaga, waduh berat. Tapi pilih-pilih pesantren. Bagaimana akhlak kiainya? Kalau bisa ilmunya bersanad nggak sampai ke Rasulullah. Bagaimana akhlak keluarganya? Betul bapaknya Nuh, tapi jangan sampai anaknya Kan'an, Pak. Subhanallah, harus dicari itu, Pak. Kenapa? Karena ketika kita memberangkatkan anak kita pesantren, Pak, berarti anak kita di luar jangkauan kita, Pak. Imam Syafi'i, Pak, ketika pesantren di Baghdad, karena ayahnya sudah wafat, yang menitipkan pamannya kepada salah seorang ulama di Baghdad, Syekh, aku titipkan keponakanku. Aku titip 3 saja kepada engkau, Syekh. Tolong jaga tauhidnya, tolong jaga imannya. Yang kedua, tolong jaga Islamnya ya Syekh. Yang ketiga, tolong jaga kehormatannya. Itu tuh, Pak. Nggak nanya tolong jaga makannya, enggak, Pak. Jaga tauhid, jaga Islam, jaga apa tuh, Pak? Jaga kehormatannya. Itu laki-laki, Pak. Ya, laki-laki. Saya pernah keluar dari pesantren, Pak. Kenapa? Karena pesantren tersebut laki-laki mandinya bareng. Ya, karena kamar mandinya besar tuh, Pak. Saya bilang ke Kiai, ini kok pengurus acu tak acu ini kok pesantren laki-laki mandinya bareng. Saya nggak mau, Kiai. Kelurah santri itu. Mohon maaf Muta'ali, di sini kita terbatas. Bukan berarti keterbatasan harus kita menanggalkan integritas, kehormatan. Nggak bisa. Ya. Sekarang ibu-ibu ya itu curiga karena suaminya punya uil, betul nggak? Wanita idaman lain. Itu dulu, Pak. Sekarang apa? Harus curiga jangan-jangan suaminya punya pil juga. Namanya apa tuh, Pak? LGBT. Subhanallah. Ngeri itu, Pak. Ya, bapak-bapak dulu curiga, oh suaminya punya pil. Dulu, Pak. Sekarang bisa jadi istrinya punya apa tuh? Punya uil juga tuh, Pak tuh. Allahu Akbar. Nah, menyekolahkan anak boarding school, pesantren, berarti apa? Anak itu ada di luar jangkauan kita. Maka pastikan pesantrennya amanah, kiainya amanah, keluarganya akhlaknya bagus tuh, Pak. Bagaimana di kelasnya, di asramanya, kamar mandinya, toiletnya dicek dulu tuh, Pak. Ya. Jangan asal pesantren, jangan. Subhanallah. Terus kurikulumnya bagaimana tuh, Pak? Ya, mengajarkan Islam sampai ke bab tauhid, ke bab akhlak, ya, ke bab fikih. Subhanallah. Gitu ya. Jadi jangan sampai karena kasus hari ini kita menjadi tidak percaya kepada pesantren. Jangan. Jangan ya. Karena yakinlah ketika republik ini, Pak, diserang oleh penjajah, yang paling depan itu siapa, Pak? Santri.
Ya, santri, Pak. Belum tentu yang paling Pancasilais, Pak, paling depan, belum tentu, Pak. Ya, kalau republik ini diserang, yang di depan tuh santri, Pak. Gitu ya. Nah, dan para pahlawan kita, republik kita santri. Siapa itu? Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Tuanku Imam Bonjol, yang di mana itu? Yang di Tasik, Haji Zainal Mustafa, makamnya di Ancol, dipindahkan ke Tasik. Jangankan jasad, kain kafan aja nggak hancur tuh, Pak. Bung Tomo pekik Allahu Akbar. November 10 November 1945, makamnya di mana, Pak? Makamnya di Mekah, Pak. Beberapa tahun kemudian mau dipindahkan ke Indonesia. Ada saksi orang Indonesia yang ikut memindahkan, menggali jasadnya Bung Tomo tuh, Pak. Jangankan badan, kain kafan nggak hancur, subhanallah. Allahu Akbar, pekik Allahu Akbar, luar biasa. Ya, itu Bung Tomo. Dari Ibnu Syihab, kata Ibnu Syihab, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata dari Jabir bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Tsumma fatara al-wahyu anni fatratan." Kemudian setelah turun surat Iqra Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu tiba-tiba wahyu terhenti, Pak. Fabaina ana wa ummati, maka ketika itu ya, aku dan umatku menunggu-nunggu tuh, Pak. Tsumma dzakara mithla hadits Yunus ghairu annahu qala. Kemudian Nabi bersabda, faji'tu minhu faraqan. Kemudian aku datang. Ketika itu masyarakat berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Ya, mereka sebagian yang sudah tahu aku mendapat wahyu tuh, Pak, itu nanya, Muhammad, mana wahyu berikutnya? Mana wahyu berikutnya? Sampai Nabi malu tuh, Pak. Jadi ketika itu berkumpul dua gelisah dalam kehidupan Nabi. Apa itu? Rasa malu tuh, Pak. Yang kedua apa? Rasa rindu, Pak. Orang kalau sudah dibuka hijabnya, Pak, kalau bahasa tasawufnya namanya kasyafatul qulub, yang sudah terbuka tuh, Pak, tuh, itu punya kerinduan yang amat dahsyat. Bapak Ibu, mohon maaf, dulu misalkan ya, ketika belum menikah, pacaran, masih apa namanya tuh, Pak, masih pacaran lah, PDKT itu kan, itu waktu tunggu, waktu wakuncar tuh, Pak, waduh, subhanallah. Ya, atau kita punya mahabbah kepada pasangan kita lah, nggak bertemu sekian bulan, sekian minggu, kan rindu betul tuh, Pak. Nah, orang yang sudah, kenapa? Karena kita terpaut hati kita dengan seseorang. Bagaimana kalau hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Bahkan ini ada kalimat yang dahsyat. Hatta hawaitu ilal ardi. Nah, kalimat ini debatable, Pak, interpretasinya. Kalau secara etimologis diartikan ketika wahyu pertama ke wahyu kedua itu ada jeda waktu yang cukup lama, ya, sampai Nabi malu tapi punya rasa rindu yang luar biasa, ya, hingga Nabi tidak sanggup untuk menahan rasa rindu ini nih, Pak, nih ya. Nih, Bapak pernah baca buku Laila Majnun? Ya, Laila Majnun tuh, Pak, tuh. Ya, atau kalau di baratnya apa? Romeo and Juliet tuh, Pak, ya. Itu kan dua pasang kekasih yang amat sangat saling mencintai tuh, Pak. Ternyata ketika kekasihnya wafat, nggak datang-datang, dia malah apa tuh, Pak? Wafat juga tuh kan. Ini kok Jibril nggak datang-datang, Allah nggak datang-datang melalui Jibril, subhanallah. Itu Nabi punya rasa rindu yang luar biasa tuh, Pak. Sampai Nabi ngomong gini, hatta hawaitu ilal ardi, kemudian aku menjatuhkan diriku ke tanah. Kalimat ini diterjemahkan debatable, Pak. Ya, Muhammad Husain Haikal, penulis buku Hayatu Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, yang kata pengantarnya
Itu diberikan oleh siapa? Buya Hamka tuh Pak. Ya, itu terbit beredisi-edisi, bervolume-volume tuh ya. Ini menerjemahkannya kalimatnya apa itu? Hingga Nabi mau bunuh diri itu Pak. Itu kata siapa? Muhammad Hussein Haikal. Tapi kalau menurut saya lebay itu Pak tuh, nggak pas. Ya, sehingga aku ingin menjatuhkan tubuhku kemana? Ke tanah. Nah, oleh Muhammad Hussein Haikal itu diartikan apa? Sampai Nabi mau bunuh diri Pak, saking nggak kuat nahan apa? Rindu Pak, kok Jibril belum datang-datang. Bapak Ibu kalau baca buku tasawuf Pak, itu kalau hati sudah terbuka, asyik masyuk Pak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal ada Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj itu Pak, ketika mau dihukum mati Pak, karena dia mengaku lisannya ditanyakan oleh para ulama, ya Hallaj, man anta? Anda siapa? Apa jawab Al-Hallaj? Anallah, saya Allah. Oh berarti apa nih Pak? Oh ini musyrik nih, ngaku Tuhan nih Pak nih. Sehingga Pak dia dihukum mati Pak. Ketika dihukum mati, sebelum dihukum mati, itu ada statement dia yang luar biasa, kata Al-Hallaj. Apa itu? Ya Allah, mereka mau menghukum mati aku karena cinta mereka kepadamu. Paham nggak? Menjaga apa? Menjaga ketauhidan agar bersih dari kesyirikan. Masa makhluk itu menyebut dirinya apa itu? Tuhan. Tapi ya Allah, aku melakukan ini pun karena cintaku kepadamu. Nah, dalam teori apa itu keyakinan Syekh Siti Jenar namanya apa Pak? Manunggaling kaula Gusti. Jadi kalau orang itu sudah kasyafatul qulub Pak, maka